Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngebahas ya upgrade apa aja misalkan kalian udah punya Karimun Wagon R di tahun ini. Jadi Karimun Wagon R itu adalah mobil yang benar-benar basic, apalagi misalkan kalian beli yang versi paling bawahnya, yang paling murah, yang versi GA. Yang versi GA itu benar-benar mobil apa adanya. GA gitu, seri G tapi apa adanya gitu ya. Nah, kalau yang ini yang di belakang gue ini adalah Karimun versi GX. GX itu termasuk yang tingginya tapi belum terlalu tinggi gitu ya. Jadi walaupun ini versi tinggi, ini tuh sebenarnya masih banyak kekurangannya dibandingkan dengan LCGC model lain gitu ya. Nah, misalkan kita bandingin dengan kayak merek sebelah gitu ya, kayak misalkan Toyota, dia kan ada versi yang tinggi banget gitu ya, yang kayak GR gitu, GR. Nah, kalau Karimun ini bener-bener walaupun versi paling tingginya, ini bener-bener harus di-upgrade biar bisa kayak nyeimbangin versi GRD sebelah gitu ya. Dan ini tuh upgrade-nya banyak banget. Dan di sini tuh gue udah list ya beberapa yang harus kalian upgrade nih. Nah, kita mulai dari eksterior dulu. Nah, kalau eksteriornya untuk Karimun Wagon seperti ini ya. Di sini ada logo Garuda. Misalkan kalian punya unit Karimun Wagon yang ada logo Garuda ya, coba deh copot. Lebih baik kalian awasin ini ganti sama logo Suzuki. Tapi misalkan kalian beli Suzuki versi yang GS gitu ya. Kalau untuk GS ini tuh logonya udah Suzuki, udah bagus gitu ya. Tapi ya di bagian belakangnya pasti ada logo Garudanya. Itu kalian tinggal copot ganti sama logo Suzuki. Nah, itu ya satu yang harus kalian upgrade gitu ya. Dan yang kedua, misalkan kalian punya mobil Suzuki apalagi yang versi GA paling bawah, upgrade yang harus kalian lakuin adalah di lampunya. Lampunya mau itu versi paling bawah sampai paling atas, dia tuh masih pakai ini ya, lampu ayam gitu ya, lampu bohlam biasa. Dan ini nggak enak banget misalkan kalian pakai di saat hujan atau enggak di pas ini ya, berkabut gitu, itu nggak enak banget. Makanya ini nih yang harus diganti. Misalkan kalian pengen tahu lampu LED rekomendasi dari gua, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Ini harus diganti ya. Nah, kedua ini harus diganti. Nah, untuk misalkan kalian beli Karimun versi yang paling bawah, nah di sini tuh sebenarnya udah ada dudukan ini ya, fog lamp gitu ya. Tapi ini masih belum dibuka gitu. Ini tinggal kalian modif dan kalian tambahin fog lampnya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian upgrade misalkan kalian punya Karimun Wagon R. Nah, untuk fog lamp ini murah sih. 200 sampai 400 ribu juga dapat untuk per unitnya ya gitu ya. Dan kalian tuh nggak usah beli dudukan lagi. Ini tinggal dimodif aja ke tukang variasi dan ini kalian tinggal cabut gitu ya. Nah, ini tuh harus diganti gitu ya. Ini udah ada sih dudukannya. Dan untuk eksterior lain yang harus diganti. Nah, coba kameramen kesini. Nah, si Karimun itu dia tuh mempunyai pelek yang benar-benar kecil gitu ya. Nah, untuk peleknya bisa kalian lihat. Ini ringnya itu ring 13 gitu ya. Dan misalkan mobil-mobil sekarang standarnya itu adalah ring 14. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil Karimun dan masih bawaan, ini menurut gua nggak banget nih untuk tampilannya. Sepatunya ini atau peleknya ini kurang keren gitu ya. Kalau secara fungsional ini udah oke sih menurut gua. Tapi kalau untuk gaya-gayaan ini kurang sporty, kurang racing. Jadi kalian tuh harus ganti. Kalau bisa itu ya kalian tambahlah peleknya itu jadi pelek 14 dan untuk ukuran bannya ya kalian bisa lihat di layar untuk detailnya gitu. Nah, tapi misalkan kalian nggak masalah dengan ban seperti ini ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan upgrade yang harus diganti selanjutnya misalkan kalian punya Karimun adalah ini nih. Kalau yang gua ini versi GX, ini tuh udah bagus sih secara desain ininya ya, spionnya. Tapi ada satu kekurangan, ini tuh belum otomatis. Nah, jadi kalian tinggal beli retracknya dan kalian jadiin otomatis ke tukang variasi mobil. Biayanya murah sih, cuman 500 sampai 1 jutaan gitu ya kalau pengen nge-retrack. Kalau bisa sih kalian pakai spion yang punya ya mungkin R3 gitu mendekati untuk desainnya ya. Kalian tinggal ganti ini aja. Dan ubahan selanjutnya, bagi misalkan kalian punya mobil Karimun, kalian tinggal tambahin ini nih, roof rail ini nih. Tapi kalau untuk versi JX dan juga GS, ini udah ada ya, udah include. Nah, untuk talang air ini udah ada, udah aman kalau untuk versi JX dan juga GS. Tapi kalau misalkan Karimun kalian versi bawah, ini harus ditambahin lagi. Dan selanjutnya, karena dia tuh mempunyai mesin yang berisik gitu ya, 3 silinder. Nah, menurut gua kalian itu wajib pasang peredam di bagian sini nih. Misalkan kalian udah punya Karimun Wagon R. Biar suara ininya, kabinnya, suara kalengnya, ini nggak terlalu berisik gitu. Sebenarnya ini udah nggak berisik sih, soalnya build quality dari
si Karimun ini udah oke dibanding LCGC lain kayak Agia atau enggak Datsun. Nah, itu benar-benar kaleng banget. Tapi kalau untuk ini sebenarnya udah bagus. Tinggal ditambahin peredam aja, apalagi peredam kolom. Ini wajib banget. Peredam kolom berarti ada 4 titik yang harus diganti. Oke, modifikasi atau upgrade selanjutnya yang gue rekomendasikan misalkan kalian punya Karimun. Nah, misalkan kalian punya versi GA sampai GX, ini tuh nggak ada spoilernya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka mobil berspoiler biar lebih keren, ya kalian tinggal tambahin aja. Tapi kalau untuk Karimun versi yang paling atas, versi GS ini udah ada. Jadi nggak usah ditambah lagi. Nah, selanjutnya yang paling penting. Nah, bisa kalian lihat, si Karimun itu nggak ada defoggernya. Jadi misalkan kalian suka ngeliatin ke belakang gitu ya. Ini tuh kadang-kadang berembun dan ya kurang kelihatan lah untuk visibilitasnya. Jadi ini tuh bener-bener manual banget. Misalkan kita pengen ngebersihin kaca atau enggak ya pas saat hujan, itu salah satu minusnya. Tapi ini misalkan kalian punya Karimun yang kayak gini, kosongan gini, ya kalian tinggal beli wiper yang punyanya R3 dan switchnya itu kalian juga beli. Nah, link pembeliannya ada di bawah dan kalian tinggal pasangin ke tukang variasi. Tinggal pasang di sini nih. Jadi seenggaknya ada wiper. Ya kalau defogger nggak ada sih nggak apa-apa sih, nggak ngaruh-ngaruh amat. Tapi kalau untuk wiper, apalagi misalkan kita pengen mundur, nah ini menurut gua penting gitu ya. Nah, tapi kan kalau untuk wiper kan itu manual ya, jadinya kita tuh mandang nengok ke belakang gitu ya. Nah, kalian juga bisa tambah kamera di sini nih. Nah, kayak gini nih. Kameranya itu tambahan untuk kamera kayak gini. Ini tuh murah gitu. Start dari 150 ribuan gitu, ini udah bisa. Tapi yang terpenting, head unitnya itu udah mendukung. Kalau gua sih pakai head unit Android gitu yang harga 1 jutaan. Tapi kalian bisa upgrade juga untuk ya misalkan ala kadarnya juga ada sih yang under 1 jutaan. Dan nanti gue bakal kasih rekomendasi misalkan kita review yang bagian dalam. Nah, kalau untuk kamera mundur ini gue pakai yang mereknya ini nih, gue kasih lihat di layar. Dan itu udah 720p ya. Dan itu udah jernih banget untuk ininya. Dan harganya itu cukup terjangkau. Dan ini tuh sebenarnya sepaket dengan dashcam yang ada di depan. Nanti gue bakal jelasin. Nah, ini kamera mundur ya. Nah, sayangnya kamera mundur gue tuh nggak ada auto ininya. Jadi yang nunjukin arahnya itu nggak ada. Sayang banget, gue kecewa. Dan upgrade selanjutnya yang harus kalian lakuin, misalkan kalian punya Karimun. Ini nih. Kalau Karimun itu semuanya nggak ada sensor. Itu tuh bener-bener minim sensor. Apalagi misalkan kalian ambil versi yang paling bawahnya, yang versi GA. Itu tuh bener-bener mobil apa adanya. Nah, kalau untuk GX, ya ini juga sama sih apa adanya gitu ya. Dan kalian itu harus nambahin ini nih. Sensor mundur. Kalau bisa sih sensor depan belakang misalkan kalian pengen aman. Jadi lumayan banget nih, udah mah dikasih kamera, sensor mundur. Ya, jadi lebih oke lagi gitu untuk spesifikasi mobil kalian gitu. Nah, selanjutnya apalagi Fer? Kita ke bagian dalam aja. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kalau untuk Karimun sebenarnya bawaannya itu cuman kunci biasa kayak gini ya. Nah, bentar. Nah, kalau Karimun itu kuncinya itu bawaannya kayak gini. Kalau misalkan kalian ambil yang versi paling bawah, ya kunci doang gitu ya. Kalian tinggal buka kayak gini doang. Tapi kalau untuk versi GX ke atas, kuncinya seperti ini. Nah, dia tuh udah ada remote-nya. Jadi bisa on dan juga bisa off gitu. Bisa kunci atau enggak buka gitu ya. Tapi si kunci ini nggak ada alarmnya, sayangnya itu. Makanya gua upgrade tipis-tipis. Jadi kuncinya itu ada alarmnya gitu ya. Dan ini untuk kuncinya, yaitu bunyinya udah tuk-tuk gitu, tuk-tuk. Dan ini ada alarmnya misalkan kita aktifin gitu ya. Dan ini juga udah auto ini juga ya, misalkan kita masukin kunci. Nah, kalau misalkan kita masukin kunci, si lampunya itu nyala dan juga si lampu seinnya itu hazardnya itu nyala. Nah, ini otomatisnya. Jadi upgrade selanjutnya yang kalian harus lakuin adalah kuncinya. Kalau bisa remote-nya harus oke, alarmnya juga harus ada buat keamanan gitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, bagian dalam sebenarnya ya upgrade-nya tipis-tipis aja sih. Nah, kalau untuk kaca film mungkin itu umum ya gitu ya. Untuk kaca film kalian bisa pilih merek apa aja sih. Range-nya itu 1-3 juta biasanya untuk mobil yang segede gini. Dan ya misalkan kita sekarang kan udah banyak yang pakai HP juga buat maps ya. Ini kalian itu wajib punya salah satu phone holder seperti ini. Gua pakai phone holder dari Logon. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian interior. Fer, masuk Fer. Nah, untuk bagian interior, nah misalkan kalian punya Karimun versi manapun,
Sebenarnya itu mobilnya ya mobil biasa aja sih, secara fungsional oke, tapi secara fitur itu benar-benar nggak adaan banget. Misalkan kalian beli versi yang paling bawah, versi GA, pasti kalian dapat single din yang ini doang, radio doang. Kalau gua ini tuh sebenarnya udah dual din gitu ya, yang satu kotak gede itu, tapi cuman bisa CD, USB sama radio doang. Nah makanya gua upgrade biar bisa kamera belakang juga. Nah maka dari itu gua rekomendasi misalkan kalian punya Karimun versi apapun, lebih baik kalian upgrade head unitnya. Nggak apa-apa mobil kalian jelek, yang penting interiornya itu bagus gitu ya. Dan ini gua pakai head unit dari Orca. Ini adalah Orca Ecolite gitu ya. Harganya itu menengah sih, nggak terlalu mahal. Ini cuma 1,6 juta. Dan ini ada dua ukuran ya, yang 9 inch dan juga 10 inch. Kalau yang 9 inch ini bakal masuk banget ke dalam, tapi kalau untuk ini dia tuh ukuran layarnya agak gede, ini yang 10 inch. Dan untuk fiturnya ini standar aja sih sebenarnya. Dia tuh udah ada GPS-nya, udah ada kamera dashcam-nya, kamera mundurnya, ini udah ada. Lalu untuk entertainment kayak ada Netflix, Spotify, itu standar-standar aja sih. Nah yang penting ya fitur kamera ini sih. Nah ini tuh sebagai CCTV juga nih. Ini CCTV-nya. Ini adalah CCTV dashcam dari Dynawin. Nah ini tuh resolusinya 1080 pixel. Dan itu bisa ngerekam seminggu lebih ya. Untuk memorinya itu 64 GB. Itu bisa rekam depan belakang. Jadi lumayan nih, misalkan kalian lagi ada kejadian di depan kayak tabrakan atau enggak di tiang polisi atau enggak apa gitu, ada penipuan, kalian bisa rekam pakai kamera ini. Nah itu upgrade selanjutnya. Dan biar kalian makin nyaman lagi, menurut gua interiornya itu ditambahin ini nih, speaker. Kalau untuk speaker, misalkan kalian pengen yang standar-standar aja, kalian bisa gunain two-way kayak gua. Untuk budget harganya ya kurang lebih 1-2 jutaan gitu ya. Biar kalian tuh lebih nyaman lagi. Tapi misalkan kalian benar-benar orangnya itu suka banget audio gitu ya, lebih baik kalian beli speaker yang 3-way gitu ya. Untuk 3-way mungkin lebih mahal gitu ya. Untuk speakernya aja kurang lebih 1-2 juta, mungkin bisa lebih. Dan untuk pemasangannya ya kalian itu harus modif pilarnya gitu ya. Kalian itu bisa habis 1,5 juta lagi buat modif pilarnya. Jadi untuk total ya kalian harus nyiapin budget 5 juta misalkan kalian pengen audio yang benar-benar bagus. Tapi misalkan kalian pengen standar gitu ya, cukup banget gitu ya, kalian lebih baik upgrade audio gitu ya. Minimal ya ini aja, pakai yang kayak gue sekarang ini habis kurang lebih 800 ribuan gitu ya. Untuk mereknya nanti gue kasih link yang ada di deskripsi. Nah kalau untuk Karimun versi GA, dia tuh speakernya cuma ada 2 ya. Kalau untuk GX dia udah 4 gitu ya. Tapi ya 4-4-nya itu nggak enak gitu. Lebih baik kalian ganti lagi. Lanjut selanjutnya. Nah, upgrade selanjutnya sebenarnya minor aja sih, kayak kaca yang ada di sini, kayak ada kartu tol yang ada di sini, dan apalagi ya, kayaknya udah sih gitu aja ya untuk upgrade-nya. Oh iya satu lagi Pak. Oh iya satu lagi yang belum gue jelasin. Kalau misalkan kalian udah upgrade dalamannya gitu, mau itu head unit, kamera mundur dan segala macem, Karimun itu menurut gua karena mesinnya itu 3 silinder, getaran mesinnya itu benar-benar kerasa banget, apalagi ke dalam kabin. Apalagi misalkan kalian lagi jalan di tol. Nah menurut gua misalkan kalian punya Karimun, mau itu versi paling bawah atau enggak versi paling tinggi, ya lebih baik kalian itu upgrade ininya, kebisingannya gitu ya. Jadi kalian tambahin peredam suara. Nah untuk wajibnya menurut gua lebih baik kalian pasang peredam kolong depan belakang, itu ada 4 unit gitu ya. Dan ya kalau bisa kalian itu semua pintunya diredamin gitu ya. Nah per pintu itu biasanya itu 350 sampai 500 ribu, kalian tinggal kali 5 pintu aja. Menurut gue itu udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian pengen redam lagi gitu ya, apalagi misalkan audio kalau di dalam kabinnya itu bagus lagi, lebih baik kalian pasang peredamnya ke semua bagian. Ya mungkin habis 4 sampai 5 juta gitu untuk semua bagian. Tapi untuk wajibnya menurut gue lebih baik kalian utamain dulu peredam kolong, lalu kolong mesin di depan ini, dan juga di pintu-pintu. Itu yang paling wajib, biar suara pas kalian ini ya jalan di tol atau nggak di jalan rusak itu benar-benar kedap. Oke, head unit di depan udah kita bahas. Selanjutnya itu ada di bagian pengemudi. Sebenarnya misalkan kita jadi pengemudi, ini udah nyaman banget. Apa sih namanya, headroomnya itu benar-benar lega. Kita sebagai penduduk jadi penumpang ini benar-benar manja. Cuman ada kurang yang satu, apalagi misalkan penumpang belakang pengen ngecas. Nah kalian butuh ini nih. Nah ini belum dijelasin sih, ini ada alat pengecasan yang bisa, kabelnya itu bisa sampai ke belakang gitu ya. Jadi ini benar-benar wajib dimilikin tuh. Lumayan banget loh buat digunain sebagai alat pengecasan.
Dan ini tuh maksimal dayanya itu 120 watt. Dan selain itu, nah untuk penumpang belakang, minus di Karimun itu most murah tipe adalah ini nih. Dia tuh masih sistem engkol, masih sistem putar kayak angkot gitu ya. Nah makanya misalkan kalian punya rezeki lebih gitu ya, dan kalian mengutamakan, kalau kalian mengutamakan kenyamanan, lebih baik kalian ganti ininya nih, si power window-nya ini ganti. Per unit itu kurang lebih 1,7 sampai 2 juta gitu ya. Jadi misalkan kalian pengen ganti dua-duanya, ya kalian habis sekitar 2 sampai 4 juta gitu ya buat ngotomatisinnya. Nah untuk di bagian depan, karena dia tuh masih punya dua ini ya, dua apa sih namanya, dua tombol gitu ya untuk autonya. Nah kalian beli yang punya EPV gitu ya untuk si ininya ya, si bagian ininya tinggal dimodif aja, EPV atau Ignis gitu ya, atau espresso gitu ya. Ya intinya yang benar-benar sama kayak gini. Ini benar-benar bisa di-upgrade gitu ya. Tinggal nambahin sedikit aja gitu ya. Dan upgrade selanjutnya yang harus kalian ini ya penuhi, gue rekomendasiin juga kalian itu upgrade ini nih. Karena Suzuki Karimun itu dia tuh kursinya belum nyaman gitu ya. Ini tuh biasa aja ya. Secara fungsi oke sih, bisa memenuhi kebutuhan kalian. Tapi secara kenyamanan ini kurang cuy. Apalagi misalkan kalian ambil Karimun versi paling murah. Ini tuh dia tuh masih pakai kain, dan nggak enaknya ini tuh cepet kotor. Lebih baik kalian nambah uang itu 1 sampai 2 juta buat menambah kenyamanan dengan cara ya ini tuh dikulitin lagi, itu mau permanen atau enggak ya itu terserah kalian. Intinya pakai kulit yang benar-benar premium biar lebih nyaman lagi. Dan untuk bangkunya kalau bisa ya kalian modif juga, jangan bangku pocong kayak gini. Kalau bisa bangkunya itu yang lebih sporty dan ada headrestnya gitu. Jadi headrestnya ada 4 gitu depan belakang. Kalau ini kan bisa kalian lihat ini headrestnya itu nggak adaan banget gitu ya. Dan ini tuh nggak nyaman banget buat penumpang, misalkan penumpangnya itu pergi jauh gitu, perjalanan jauh. Jadi harus turun ke bawah gitu kalau pengen nyaman. Tapi kalau misalkan ditambahin headrest, ini bakal lebih nyaman lagi buat penumpangnya. Dan kalian tinggal minta custom ke tukang jok. Satu lagi nih, dia itu sebenarnya udah bisa ada settingan recline gitu di sini ya. Tapi dikunci sama Suzuki-nya gitu. Jadi misalkan kalian pengen buka kuncinya, tinggal custom ke tukang jok. Ini tuh bisa diatur naik turunnya. Walau nggak bisa maju mundur, tapi kan misalkan di penumpang belakang pengen tiduran, ini bisa disetting nih. Tinggal setting aja ke tukang jok. Minta reclining si ininya gitu ya. Tinggal ganti dalamannya atau gimana gitu. Gua nggak ngerti. Ini udah bisa tapi harus di setting ulang sama si tukang jok. Gitu aja sih. Biar lebih nyaman lagi nih pengguna di baris ke belakang. Dan apalagi ya, gue udah sih gitu aja. Kalau misalkan kalian ada tambahan, upgrade apa aja yang harus dilakuin, coba kalian boleh komentar di bawah. Nah, Karimun itu enaknya udah ada seat beltnya ya. Ini cukup lengkap keamanannya buat ini ya, penumpang belakang. Dan sayangnya untuk Karimun gitu ya, apalagi misalkan kalian ambil versi paling bawah buat ngomongin keamanan gitu ya. Si Karimun tuh airbagnya cuma satu cuy, si pengemudi doang. Kasihan gitu misalkan si penumpang baris depan tabrakan, dia yang kena paling parah gitu ya. Nah kalau ada duit bisa nggak sih upgrade ini ya, apa sih airbag? Kalau misalkan bisa ya kalian lebih baik upgrade di bagian kedua aja. Oh ya satu lagi yang harus kalian upgrade. Nah gue udah lupa. Misalkan entertainmentnya udah banyak itu, udah bagus, udah pakai head unit Android yang harganya mahal, audionya bener-bener bagus gitu ya, dan udah ada peredam kabinnya. Ini yang paling penting sih menurut gua, kalian itu ganti setir. Kalau bisa sih kalian ganti setir ke Suzuki Ignis atau enggak Espresso yang versi yang paling atas. Nah kalian pakai setir itu. Soalnya di setir Espresso atau enggak Ignis, dia tuh udah ada tombol-tombol yang ada di sini. Nah jadi misalkan kalian pengen nelpon, pengen kontrol head unit, atur volume atau enggak nelpon gitu, bisa kalian pakai tombol-tombol yang ada di sini. Tapi untuk si Karimun ini benar-benar nggak ada gitu ya. Dan yang paling anehnya power steering dari Karimun ini benar-benar aneh gitu ya. Kita tuh bisa gitu muter dikendaliin oleh mesin si power steering ini. Tapi dia tuh nggak ada otomatis buat ngebalikin, ngelurusin si setir gitu ya. Nggak enaknya itu fitur ini nih, power steeringnya itu nanggung gitu ya. Kalau bisa ganti fitur power steering itu menurut gue lebih bagus sih. Kalau power steering pada umumnya kan dia bisa ngebalik sendiri misalkan kita udah muterin 360 derajat gitu ya. Berapa derajat sih? Ya kayak gitulah. Tapi kalau untuk si Karimun ini nggak bisa.
Oke, mungkin segitu aja rekomendasi upgrade dari gua. Coba deh, misalkan kalian punya Suzuki Wagon atau nggak mobil sejenisnya, upgrade apa sih yang harus ditambahin, misalkan pengen dimaksimalin ini fitur-fitur yang ada di sini. Coba ya, kalian komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Misalkan kalian pengen beli head unit, speaker, atau enggak aksesoris-aksesoris lain yang gua gunain, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gua berikan bermanfaat.